Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk undangan untuk saya. Juga terima kasih khusus ke Ustaz Tata. Mungkin sudah lama ya Tan nggak ketemu. Mungkin ini saya sampaikan juga terima kasih atas selama ini bimbingannya. Kemudian juga doa-doa beliau yang sebisa mungkin saya untuk istiqomah di Al-Quran. Oh iya. Untuk saya selepas dari mungkin belum perkenalan ya. Yang lainnya mungkin sudah biasa aktif, kalau saya belum. Nama saya Iskandar Khalifatullah. Saya juga trainer dari Rubaiyat. Mungkin saya trainer pertama ya teman-temannya. Trainer pertama, dan saya nomor induk saya itu kalau ada itu malah nomor 003 itu. Iya, nomor 1 Pak Arif dari Primagama Jogja, terus yang satu siapa, yang ketiga saya. Itu kemudian yang bikin sertifikat beliau saya. Ngerti nomor 00 berapa? Iya. Itu. Kemudian saya juga di Rubaiyat 4 tahun bersama Ustaz Tata. Kemudian saya diminta bapak saya untuk melanjutkan amanah dari ibu untuk ya meneruskan perjuangan ibu dulu, karena dulu ibu berjuang di kampung saya untuk mempunyai suatu jamaah. Jadi kemudian saya berusaha untuk menghidupkan kembali. Kemudian alhamdulillah terbentuk rumah baca Quran di Asyifa. Kemudian di awal saya juga ngajarnya, pertama memang belum pakai Iqra, saya ngajar sudah pakai Rubaiyat anak-anak cuman 3 orang. Setelah 3 orang terus terkumpul sampai 50 santri anak-anak, tapi sudah saya bentuk kelas-kelas gitu. Terus dari bapak-bapak pertama ada 6. Pertama cuma 3 orang juga, 3 orang, kemudian 6, kemudian ke 10, habis 10, terus kemudian ibu-ibu, dan total untuk bapak-bapak kemarin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekitar 35 gitu. Tapi beliau memang super sibuk juga ya, tapi sibuknya bukan sibuk muridnya yang sibuk? Iya. Malahan muridnya yang sibuk. Iya, muridnya yang sibuk dan saya yang berusaha untuk lebih mendekat ke mereka. Jadi ketika mereka nggak berangkat ya saya besok harinya saya soan ke sana, dolan dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibu mulai belajar di tempat saya. Alhamdulillah mereka juga sudah bisa baca Al-Quran sekitaran 25 orang. Tapi memang belum lancar-lancar banget juga, karena dulu saya ngajarnya mungkin seperti yang disampaikan Ustaz Tata, mereka masih sebatas bisa baca Quran, belum sampai ke tahsin, belum sampai ke sifat-sifat huruf dan lain sebagainya. Kami memperkenalkan itu. Untuk saat sekarang ini, kemudian saya di rumah baca Quran saya sudah bentuk kelas, dan ini yang masih berjalan tinggal anak-anak. Untuk bapak-bapaknya, insya Allah rencananya ini kan sudah mulai PPKM kemarin, kayaknya juga udah bosen. Paling yang kemarin libur, terus ala Yusuf paling diperpanjang lagi, wis butuh kumpul-kumpul baik. Yang 50 itu masih jalan apa? Yang 50 anak-anak. Masih jalan. Anak-anak udah nggak jalan itu. Oh, udah. Iya, tinggal 20-an. Pripun? Udah lulus semua ya? Belum juga, itu sempat terhenti semuanya karena sama Usmening ya. Usmening tapi di TPA di masjidnya. Itu kan anak-anak pada kalau malam ke tempat saya, kalau sore itu ke TPA. Jadi hampir kita saling bersinergi gitu. Kemudian 20 sekarang ibu-ibu tinggal 20. Ibu-ibu tinggal 20, bapak-bapaknya ada 6. Kemudian untuk anak-anak 25. Oh, enggak ada 25, tapi 20 lebih. Kalau 25 enggak ada. Karena kan dengan di tempat saya untuk anak-anak dapat snack. Jadi setiap hari istri saya membuat snacknya itu 25, itu selalu ada sisa 3 atau berapa gitu. Anak saya kebagian, anak saya yang kecil itu kebagian, berarti nggak nyampe 25.
gitu. Untuk operasional memang dari keluarga kita, dan ada juga yang titip-titip ke kita. Jadi kadang saya update status dan lain sebagainya itu kadang cuma untuk menyampaikan ke mereka para donatur bahwasannya kami hidup, ini acara kami, kegiatan kami ada. Untuk anak-anak ada snack, kalau untuk orang tua tidak snack tapi ya kayak saya ada dispenser, ada entah coffee mix, entah apa di situ ada, dan kadang juga cemilan paketan apa 1000-an roti 1000-an. Kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kan ibu-ibu 3 kali seminggu, bapak-bapaknya 2 kali seminggu. Iya. Terus ini mau kita mulai lagi ini, kita minta doanya semoga nanti bisa berjalan. Jadi saya masih ingat cita-citanya Ustaz Tata itu untuk, nggak tahu Ustaz Tata masih keingat atau enggak, ini kampung mengaji itu. Kampung ya. Iya. Mungkin kampung Quran, tapi kalau saya kemarin menerjemahkannya ke kampung mengaji. Jadi saya mendirikan rumah baca Quran itu dengan visi misi saya, yaitu menjadikan setiap anggota keluarga itu bisa, mau, dan selalu membaca Al-Quran. Jadi ketika dia belum bisa kita ajari, ketika dia sudah bisa kita motivasi agar mereka mau membaca Al-Quran. Dan kalau sudah mau membaca Al-Quran, kita harapkan mereka itu selalu istiqomah untuk membaca Al-Quran dan menciptakan satu rumah satu guru ngaji. Entah itu anaknya yang jadi guru ngaji bagi bapak ibunya, entah kakaknya jadi guru ngaji untuk adik-adiknya, entah ibunya jadi guru ngaji untuk keluarganya dan lain sebagainya. Jadi saya terus mendekati gitu. Kemudian untuk yang market saya itu 3 generasi ya. Jadi untuk anak-anak saya ambil juga, kemudian pemuda dan karang taruna saya ambil juga. Untuk yang pemuda dan karang taruna baru mau kita mulai. Tapi sudah progresnya sudah ada, kemarin sudah sempat berangkat, sudah sempat kumpul. Tapi karena instruksi dari DKM dan lain sebagainya untuk mohon untuk mentaati himbauan dari pemerintah dulu, maka kita hentikan sementara itu. Dan untuk orang tua juga kita sama-sama. Dan untuk saya itu mungkin saya tadi sampaikan tempat saya sibuk ya, yang ngaji yang sibuk ya, mana santrinya ya, yang ibu-ibu bapak-bapaknya itu yang sibuk, karena memang beliau kerja semua gitu. Jadi kerjanya ya ada yang malam, ada yang capek dan lain sebagainya, dan mereka rata-rata memang kalangan, mohon maaf nih, yang terus saya ngarit dan lain sebagainya. Jadi yang saya kerjakan saya mengambil di satu sisi. Kalau yang bisa-bisa itu mungkin mereka sudah lari ke masjid, karena saya memberikan yang baca Quran itu agar mereka mau mendekat ke kita. Jadi saya ambil sisi itu. Dan anak-anak pun, anak-anak yang ke saya itu tinggal sekitar 15-an anak itu, dulu rekrutan saya juga mereka yang tidak ke TPA. Jadi mereka yang tidak ke TPA. Tapi saya sampaikan ke Ustazah Mening, kita sama bersinergi dengan mengerjakan bagian ini, sementara yang di luar insya Allah saya akan mengerjakan bersama keluarga kami gitu. Jadi saya mengerjakannya, mereka yang nggak sempat ke TPA, yang karena takut, karena orang tua atau mungkin dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin orang tua sibuk sehingga mereka nggak sempat kayak tadi yang disampaikan, usahakung ini baiklah gitu, orang tuanya seperti itu ya. Jadi saya coba deketin mereka untuk sama-sama teman-temannya. Jadi saya lebih ke sana, makanya mohon maaf untuk tempat saya gratis, dapat fasilitas dan support gitu. Jadi kadang seminggu sekali ada juga door prize untuk anak-anak. Kalau sebulan sekali, rencananya dulu ada kajian, tapi sekarang sudah tidak jalan. Mungkin itu dari saya.